Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita melanjutkan pembicaraan di seputar ilmu pengetahuan. Karena bicara tentang ilmu pengetahuan sesungguhnya banyak sekali dimensinya. Pada pembahasan kali ini kita mencoba membicarakan bahaya dikotomi ilmu. Maknanya adalah persoalan-persoalan yang akan terjadi yang merugikan kehidupan manusia manakala ilmu itu terpisah-pisah dalam makna perkembangan ilmu pengetahuan berpisah dengan agama, berpisah dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai ketuhanan, serta satu sama lain antar disiplin ilmu itu sendiri berpisah dan tidak saling terkait. Ini akan muncul berbagai persoalan atau bahaya besar pada nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan. Bicara tentang dikotomi, sebetulnya pada awalnya dimanapun pemisahan antara agama, filsafat dengan ilmu pengetahuan itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi di awal abad ke-15 itu terjadi. Kita mengetahui dalam sejarah peradaban Islam bahwa Islam itu sangat cepat masuk ke Spanyol, Eropa. Bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil dari dinasti Umayyah setelah muncul dinasti Abbasiyah di Baghdad, dia melakukan ekspansi dakwah ke Andalusia, maka di sana berkembang ajaran Islam sekaligus lembaga-lembaga pendidikan Islam. Itu dimulai dari malah abad ke awal abad ya ke pertumbuhan Islam. Itu kalau tidak salah abad ke 8 ya udah sampai Islam ke Andalusia. Dan sudah sangat jaya ya di abad-abad 9-10, sehingga muncul beberapa perguruan tinggi yang kesohor. Ketika itu dunia barat, Eropa, Prancis itu masih suasana ya kegelapan lah. Kegelapan dalam pengertian belum begitu marak perkembangan kajian-kajian ilmu pengetahuan. Setelah Yunani dan Romawi runtuh, itu malah abad-abad 1 Masehi sudah mulai redup itu. Nah, banyak generasi muda Spanyol itu berguru menuntut ilmu kepada masyarakat muslim yang sudah berkembang di Andalusia. Andalusia itu kan Spanyol tuh. Nah, maka dari sekian banyak orang yang menuntut ilmu kepada perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan Islam di Andalusia, itu muncul ratusan pembaharu, khususnya di Prancis itu. Nanti di sini awalnya adanya permusuhan antara
ilmu pengetahuan dan agamawan atau agama. Kenapa bisa muncul? Mari lihat lembaran sejarah yang namanya ilmuwan Kopernikus dan Galileo. Nah ini serta kawan-kawannya yang ratusan, malah ribuan itu orangnya yang sudah jadi sarjana dan tercerahkan di dunia Islam. Jadi ini yang membuat geger pada awalnya Kopernikus dan dilanjutkan oleh Galileo. Apa rupanya yang menjadi pangkal persoalan? Kopernikus ini beserta Galileo membawa sebuah teori atau konsepsi ilmiah yang mereka peroleh dari dunia Islam, bahwa bumi ini mengelilingi matahari. Ini yang mereka bawa. Sementara di daerah Prancis yang sangat berkuasa itu adalah dewan gereja dan kerajaan. Dan mereka sudah menyampaikan berbagai wejangan atau katakanlah fatwa, ya, sudah menyampaikan fatwa kepada masyarakat di Prancis itu. Ketika masyarakat menanyakan bagaimana mengenai bumi, ya mereka sudah jawab bahwa matahari yang mengelilingi bumi, ya bumi diam saja gitu. Nah, jadi pusat peredaran itu di bumi. Sementara Kopernikus dan Galileo menyampaikan justru bumi ya mengelilingi matahari beserta planet-planet lain juga bersamaan mengelilingi matahari. Tentu pihak kerajaan dan dewan gereja merasa terkoreksi, merasa dipermalukan di tengah masyarakat. Sehingga ketika mereka mengkampanyekan, mengembangkan gagasan-gagasan ilmiah yang memang bukan hanya satu itu saja, tapi itulah ya di dalam catatan sejarah awal dari munculnya permusuhan antara ilmuwan dan agamawan, sehingga teori-teori itu berkembang di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tentunya efek dari pembaharuan pendidikan, pembaharuan pemikiran, wibawa dari pemerintahan dan sekaligus dewan gereja, yaitu memang runtuh. Maka apa yang terjadi? Muncullah permusuhan antara dewan gereja plus pemerintahan dengan ilmuwan. Tentu di mana-mana pun ketika terjadi masyarakat berhadapan dengan pemerintah dan aparatur negara, ya selalulah masyarakat yang kalah, itu udah jelas. Maka apa yang terjadi? Kelompok-kelompok ilmuwan itu tidak kurang ribuan yang disiksa. Ada ratusan yang dibakar, ada ribuan yang disiksa secara sadis, ada juga ribuan yang dipermalukan, dihimpit, diinterogasi, dikungkung. Sehingga apa yang muncul setelah adanya konflik seperti itu, maka para ilmuwan mengambil sebuah prinsip bahwa agama harus ditinggalkan demi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka sejak itulah permusuhan antara agama dengan ilmu pengetahuan terjadi, perpisahan. Nah, inilah dia dikotomi, lain agama, lain ilmu pengetahuan. Nah, nggak ada ketemunya, ribut terus. Dan nuansa itu terasa sampai sekarang. Maka sejak itulah muncul namanya sekularis, ya, sekuler, pemisahan
antara agama dengan ilmu. Sekularisasi terjadi, kampanye untuk meninggalkan agama atau mengabaikan agama, mengeluarkan agama dari kajian-kajian sains. Terjadi sekularisme, para ilmuwan muncul sikap bahwa sekuler lah yang paling baik. Sudah muncul falsafah dan pandangan kehidupan, sekularisme. Nah, inilah dia dikotomi itu. Pemisahan antara agama dengan ilmu. Maka ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari Eropa sampai bagaimana berkembangnya Eropa, pengaruhnya Eropa di dunia. Karena setelah abad ke-15 terjadi lagi abad-abad penjajahan. Di abad ke-16 dunia Islam utamanya, dunia timur ya utamanya, semua itu dijajah oleh Eropa ketika mereka sudah berkembang. Saat mana memang di internal kenegaraan juga terjadi pembaharuan bahwa ilmu pengetahuan ya sudah diterima oleh kalangan negarawan. Ya kendati pun agama itu ya sebagaimana dalam perkembangan sejarah agama itu selalu terpinggir, apalagi di Eropa terpinggir. Sampai sekarang kan agama itu tidak terlalu diurus, itu urusan pribadi-pribadi masing-masing. Nah, inilah fenomenanya. Nah, sekarang persoalan yang muncul adalah, atau pertanyaan yang muncul adalah, apa bahaya dikotomi, apa bahaya sekularisme itu? Ya bayangkanlah, ketika mengkaji ilmu pengetahuan, dijauhkan agama. Padahal secara filsafat, secara agama, ya kan filsafat itu berpikir mendalam kan? Berpikir yang sungguh-sungguh. Agama itu kan petunjuk dari Tuhan, pencipta makhluk ini, pencipta manusia, pemberi semua fasilitas hidup ini. Tentu dia yang maha tahu. Bahkan dia sumber ilmu, tapi ditinggalkan. Maka apa yang terjadi? Mengkaji alam ini nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Bahkan alam ini, muncullah di sana juga aliran filsafat seperti René Descartes, sudah menjagokan akal. Aku ada karena aku berpikir, bukan karena Tuhan. Ya, bukan karena Tuhan keberadaan seseorang bisa tercapai. Nggak ada lagi Tuhan, tapi tergantung akal. Karena akulah, maka aku. Kan gitu. Egoisme, materialisme, itu kan muncul itu nanti dari barat sana, efek dari dikotomi. Nah, René Descartes itu ya, filsafat modern itu, gagasan filsafat, maka dia bapak atau filosof modern. Jadi aku ada karena aku berpikir. Muncul lagi filosof Auguste Comte, positivisme. Nah, knowledge is power. Nah itu, pengetahuan itu segala-galanya. Karena pengetahuan itulah kekuasaan, kekuatan. Nah ini, jadi sudah mendewakan ilmu. Tanpa ilmu nggak ada apa-apanya. Padahal ya tanpa Tuhan sesungguhnya. Ya ilmu itu kan alat, bukan pemutus. Nah disinilah pergeseran-pergeseran itu muncul. Maka seperti yang saya bilang tadi, muncullah egoisme sektoral, egoisme individual para ilmuwan. Nah ini muncullah jiwa-jiwa materialisme. Nah nanti akan terus terjadilah menghalalkan segala cara, kolonialisme, menjajah, dihalalkan penjajahan. Penjajahan itu kan merampok. Nah, dihalalkan perampokan. Nah, padahal sesungguhnya ilmu atau katakan saja sains, ya, ilmu-ilmu pengetahuan alam,
Objek kajiannya kan alam. Alam ini kan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Alam itu bisa steril, bisa berjalan secara baik, bisa diamati, bisa dipantau, bisa diteliti. Dia stabil. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur. Setiap jenis alam itu ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku kepadanya. Ya, sebagai contoh, cacing berbeda dengan ular. Yang membuat hidup cacing seperti itu bukan cacingnya, tapi Tuhan ciptakan cacing, lalu Tuhan membentuk pola hidupnya. Ya kan? Maka itulah takdir cacing. Beda dengan pola hidup ular, belut. Masing-masing ada takdirnya. Kenapa? Karena masing-masing ada ketetapan Tuhan kepada dirinya. Setiap jenis makhluk ada ketetapan Tuhan. Nah, itulah dia yang disebut dengan hukum alam. Sesungguhnya hukum Tuhan yang ada di setiap jenis alam. Nah, inilah efek ketika agama dijauhkan dari pengkajian ilmu, pemanfaatan ilmu. Kalau dijauhkan syariat, dijauhkan nilai-nilai akhlak, apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi penyimpangan-penyimpangan moralitas. Kan ini dia. Jadi selalu saja muncul bahaya yang luar biasa ketika agama itu dijauhkan, karena muncul persoalan-persoalan kemanusiaan. Maka apa yang terjadi sekarang dengan adanya egoisme, adanya mental materialisme, adanya mental kolonialisme, ya, sesama manusia saling menjajah. Alam itu diperkosa, nggak ada batasnya. Maka yang terjadi kerusakan sosial, ya, dehumanisasi, terjadi pelecehan nilai-nilai kemanusiaan, terjadi kerusakan alam sangat dahsyat, terjadi pemanasan global, terjadi erosi, banjir bandang. Nah, belum lagi kelakuan manusia yang jauh dari Tuhan. Berbagai macam penyakit muncul sangat banyak. Yang AIDS lah, ya, yang penyakit kejiwaan, orang banyak bergantung kepada pil penenang, ekstase, ya, narkoba. Nah, belum lagi akhlak, ya, penyimpangan moralitas, kepribadian yang udah rusak. Ini semua akibat seluruh penataan kehidupan itu jauh dari agama, mulai dari pencarian ilmu sampai dalam pelaksanaan ilmu, ya. Kalau pencarian ilmu itu nanti terkait dengan epistemologi, ya, penggunaan ilmu itu termasuk kajian aksiologi. Nah, ini semua rusak. Maka muncullah yang disebut dengan split personality. Inilah dia bahaya ketika agama dan ilmu pengetahuan berjauhan atau berpisah. Nah, sebenarnya yang ideal itu ya apa yang diajarkan di dalam Islam. Ilmu dan agama tidak boleh berpisah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah hasil kajian terhadap alam ciptaan Tuhan, ya, alam fisik. Maka muncul biologi, kimia, fisika. Ada ilmu sosial, itu tentang interaksi manusia dan kelompok. Ada psikologi, menyangkut dengan kejiwaan. Nah, apalagi? Ya, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi. Nah, itu kan menyangkut dengan hal-hal yang
berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, dan perdagangan. Itu kan ilmu ekonomi, finansial, kebutuhan real dalam kehidupan, itu kan ekonomi. Nah, jadi ketika objek-objek alam dan manusia sebagai objek keilmuan itu dipisahkan dari agama, ya inilah kekacauan itu muncul. Jadi di bidang sosial hari ini banyak persoalan juga di dalam bidang alam, ekosistem terganggu, kemasyarakatan banyak yang menyalah. Nah, ini efek dari menjauhkan ilmu pengetahuan dari urusan agama. Inilah bahaya-bahaya yang muncul ketika terjadi pemisahan ilmu pengetahuan dengan agama. Jadi ilmu itu objeknya adalah alam dan manusia, juga objeknya adalah kajian wahyu. Nah, kan kajian wahyu itulah ilmu-ilmu keislaman. Wahyu itu juga banyak memberi wejangan tentang alam, banyak memberi wejangan tentang manusia. Maka ada syariat, aturan bagaimana bermasyarakat, berumah tangga, berekonomi, berperang malah disebut bagaimana aturannya, bagaimana alam diperlakukan. Alam ini kan tunduk sama Allah, Islam juga. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Jadi bertasbih, ya, bertasbih. Semua surah Al-Jumu'ah ayat 1 itu kan jelas itu. Bertasbih seluruh alam, tunduk seluruh alam kepada Allah, ya, termasuk manusia itu. Nah, itulah barangkali kajian untuk hari ini. Sangat bahaya kalau agama dan ilmu dipisahkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.